Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang the process of participatory action. Nah, dalam melaksanakan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah, dari organisasi atau kelompok, atau bahkan dari kita sendiri yang akan melakukan suatu kegiatan agar masyarakat itu mau ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, jadi partisipasi itu sendiri adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan. Nah, untuk itu pemerintah membuat suatu undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa memberikan kewenangan pada desa untuk merencanakan, untuk mengelola, untuk mengevaluasi pembangunannya sendiri. Nah, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, apa itu proses of partisipasi action? Nah, suatu proses di mana suatu komunitas berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan secara sadar mendiagnosis masalahnya sendiri dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, dengan kata lain, suatu proses keterlibatan mental, emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang model-model dalam proses kegiatan partisipasi. Di sini kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada 3 model dalam proses kegiatan partisipasi. Nah, model pertama dinamakan mendorong partisipasi. Apa saja yang harus kita laksanakan? Ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu adalah tahapan persiapan, tahapan kedua tahapan penyelenggaraan partisipasi, kemudian tahapan ketiga adalah tahapan evaluasi. Nah, di tahapan persiapan, apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama, menentukan terlebih dahulu masyarakat yang punya hasrat dalam berpartisipasi. Nah, kemudian setelah itu, maka tentukan tujuan, susun alur, dan pilih metode yang tepat untuk melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya masih di tahapan persiapan ini, galang kekuatan untuk mendukung efektivitas dari suatu kegiatan. Nah, setelah tahapan persiapan kita laksanakan, maka selanjutnya kita menyelenggarakan partisipasi. Apa yang kita laksanakan di dalam menyelenggarakan partisipasi ini? Yang pertama, ajak peserta. Dalam hal ini membedah undang-undang, membedah peraturan untuk menentukan ruang-ruang partisipasi. Selanjutnya, memperkenalkan siklus kegiatan agar kita tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan partisipasi. Nah, yang ketiga, menemukan kekuatan dan potensi masyarakat untuk membangun potensi bersama-sama. Selanjutnya, menciptakan strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan yang sudah kita tetapkan tadi di awal.
Nah, setelah itu menerjemahkan strategi dalam bentuk kegiatan. Selanjutnya, memetakan para pemangku kepentingan dan mengidentifikasi perannya untuk membangun suatu harmonisasi. Nah, selanjutnya kenali komunikasi di masyarakat, kemudian kita mengembangkan komunikasi yang efektif dan kreatif untuk mencapai tujuan kita tadi. Nah, yang ketiga tadi setelah tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan partisipasi, kemudian yang ketiga itu adalah tahapan evaluasi. Di tahapan ini kita mengukur hasil capaian kegiatan yang kita sudah laksanakan. Kemudian menakar kualitas proses kegiatan, kemudian menilai kekuatan relasi antar anggota-anggota. Nah, itu tadi model pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, model kedua atau yang disebut dengan stack of partisipasi. Nah, di model kedua ini ada 4 langkah yang harus kita laksanakan. Pertama, research stack. Kemudian yang kedua itu design stack. Yang ketiga, implementation stack dan selanjutnya adalah evaluasi stack atau evaluation stack. Nah, di research stack ini yang harus kita laksanakan adalah meneliti seputar masalah-masalah yang ada di komunitas. Kita mencari tahu masalah apa saja yang terjadi di komunitas. Selanjutnya, semua pemangku kepentingan yang relevan dapat dilibatkan dalam proses ini. Misalnya dalam kegiatan kesehatan, nah pemangku kepentingan mana yang relevan untuk kegiatan-kegiatan kesehatan, kemudian atau kegiatan pemangku kepentingan untuk kegiatan pendidikan, kegiatan sosial. Nah, ini harus kita relevan dalam melibatkan pemangku-pemangku kepentingan tersebut tadi. Nah, selanjutnya mempelajari pengetahuan, sikap individu dan masyarakat di tempat tersebut. Sejauh mana mereka memiliki pengetahuan, memiliki sikap, baik itu individu maupun masyarakat tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, mencari kebijakan-kebijakan yang ada dan informasi-informasi kontekstual lainnya yang relevan terkait dengan kondisi-kondisi yang akan kita laksanakan di komunitas, di tempat kita melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua itu adalah design stack. Apa yang kita laksanakan di design stack ini? Nah, yang harus kita lakukan mendesain aktivitas aktual. Di desain kita melakukan desain aktivitas apa yang akan kita laksanakan di tempat tersebut tadi. Kemudian mengamankan kepemilikan dan komitmen masyarakat yang terlibat. Selanjutnya, partisipasi aktif oleh warga lokal dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi serta intervensi yang kita sarankan tadi. Nah, step yang ketiga itu adalah implementasi. Nah, jadi tahapan implementasi ini adalah ketika intervensi yang direncanakan ini kita laksanakan, kemudian partisipasi pada tahap ini harus meningkatkan komitmen, relevansi, dan keberlanjutan dari kegiatan yang sementara kita laksanakan. Nah, yang keempat itu adalah evaluasi stake. Tahapan partisipasi, evaluasi, memastikan bahwa ada perubahan yang paling signifikan yang akan kita suarakan, dibawa ke komunitas yang umum dan dilakukan penilaian.
Jadi ada perubahan yang signifikan yang akan kita sampaikan ke masyarakat, kemudian kita akan melakukan penilaian. Selanjutnya, mengevaluasi indikator-indikator dan mengukur proses partisipasi pada awal inisiatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait. Nah, model ketiga adalah tahapan aksi dalam partisipasi. Nah, di model ketiga ini ada 4 yang harus kita laksanakan, yaitu perencanaan, implementasi, pengamatan, juga refleksi. Nah, di perencanaan ini apa yang harus kita laksanakan, yaitu pendekatan kepada komunitas. Selanjutnya, memetakan persoalan-persoalan yang ada di komunitas tersebut. Di ya, selanjutnya masih dalam hal perencanaan ini kita menyusun kerangka kerja bersama-sama. Jadi kita menyusun kerangka kerja kita bersama komunitas yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, menyusun alat-alat yang akan kita gunakan dalam melakukan suatu kegiatan atau intervensi. Nah, setelah kita melakukan perencanaan tadi itu semua, maka selanjutnya kita melaksanakan implementasi. Nah, jadi di dalam implementasi ini kita memberikan penguatan, melakukan kampanye, kemudian kita melakukan advokasi dan melakukan asistensi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan implementasi, kita melakukan pengamatan. Di dalam pengamatan yang kita lakukan adalah mencatat proses intervensi. Jadi semua yang sudah kita lakukan, intervensi, implementasi itu harus ada catatannya. Kemudian mencatat perubahan-perubahan yang muncul. Adakah perubahan ataukah masih tetap sama atau mungkin malah terjadi suatu hal yang buruk yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Selanjutnya, kita mencatat juga tindakan lain yang dibutuhkan, tambahan-tambahan kegiatan yang dibutuhkan dalam melakukan suatu implementasi. Nah, jadi itu tadi pengamatan. Nah, selanjutnya setelah merencanakan, setelah mengimplementasi, setelah melakukan pengamatan, maka yang terakhir kita melakukan refleksi diri. Nah, apa itu? Merangkum hasil-hasil perubahan yang terjadi, kemudian mencatat keberhasilan-keberhasilan yang kecil, ya, yang sekecil apapun keberhasilan itu harus kita catat. Apalagi keberhasilan yang memang nyata kita lihat secara bersama-sama. Nah, itu harus kita catat. Selanjutnya, mengevaluasi ketepatan tindakan yang kita sudah laksanakan tadi. Apakah sudah tepat, apakah masih kurang, atau mungkin perlu ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya juga kita dalam hal refleksi ini, kita harus mengevaluasi ketepatan instrumen yang kita gunakan tadi. Jadi alat-alat yang kita pakai dalam proses kegiatan itu apakah sudah sesuai ataukah masih perlu ada tambahan-tambahan instrumen-instrumen yang lainnya. Kemudian kita mencatat juga hal-hal yang kritis yang sudah terjadi saat proses implementasi atau kegiatan yang kita lakukan tadi. Nah, jadi demikian tadi materi tentang proses of participatory action. Jadi ada 3 model yang sudah saya sampaikan tadi. Model 1
model satu itu ada namanya tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan partisipasi, kemudian tahapan evaluasi. Nah, di model kedua ada riset stake, desain stake, kemudian implementasi stake, dan evaluasi stake. Nah, di model ketiga itu ada perencanaan, ada implementasi, kemudian ada pengamatan, dan ada refleksi. Terima kasih, semoga bermanfaat materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.